Halo, Sobat Naturalis, kali ini kita akan membahas di luar jenis serangga. Kita akan membahas tentang hewan dari spesies Arachnida, yakni Lioceles australasiae, atau dikenal dengan nama dwarf wood scorpion atau kalajengking kayu. Sobat Naturalis, Lioceles australasiae, juga dikenal sebagai dwarf wood scorpion, adalah spesies kalajengking yang termasuk dalam keluarga Hormuridae. Mereka adalah kalajengking yang hidup di daerah Australia dan Asia Tenggara. Berikut adalah beberapa informasi tentang Lioceles australasiae. Lioceles australasiae memiliki tubuh yang pipih dan memanjang, dengan warna merah hingga coklat kekuningan. Mereka memiliki metasoma yang tipis dengan vesikel berwarna kuning atau oranye. Kalajengking ini bersifat partenogenetik, yang berarti mereka dapat bereproduksi tanpa adanya jantan. Ini adalah salah satu dari sedikit kalajengking yang berpura-pura mati ketika merasa terancam. Mereka adalah kalajengking nokturnal yang sering ditemukan hidup di pangkal daun pohon kelapa atau di lantai hutan. Lioceles australasiae dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan, hutan hujan, dan daerah pantai. Makanan utama mereka terdiri dari serangga kecil dan arthropoda lainnya. Lioceles australasiae termasuk ke dalam klasifikasi hewan sebagai kalajengking. Kalajengking adalah anggota kelompok hewan yang termasuk dalam kelas Arachnida. Mereka memiliki tubuh beruas dengan dua bagian utama, yaitu cephalothorax, kepala dan dada yang digabung, dan abdomen, metasoma. Kalajengking memiliki 4 pasang kaki dan sepasang cakar yang digunakan untuk berburu dan melindungi diri. Kalajengking adalah hewan yang terkait erat dengan laba-laba, tungau, dan kalajengking laut. Mereka termasuk dalam kelompok yang lebih besar yang dikenal sebagai arachnids. Arachnida juga mencakup laba-laba, tungau, dan pedipalpi, kelompok hewan yang mencakup kalajengking laut dan beberapa spesies kalajengking lainnya. Jadi, secara spesifik, Lioceles australasiae adalah salah satu spesies dalam kelompok kalajengking yang termasuk dalam klasifikasi hewan. Lioceles australasiae memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom, Animalia. Phylum, Arthropoda. Kelas, Arachnida. Ordo, Scorpiones. Famili, Hormuridae. Genus, Lioceles. Spesies, Lioceles australasiae. Sobat Naturalis, apakah Lioceles australasiae memiliki spesies yang berkaitan? Tentu saja. Berikut adalah salah satu spesies yang berdekatan atau berkaitan dengan Lioceles australasiae. Lioceles australasiae memiliki beberapa spesies terkait, antara lain. 1. Lioceles waigiensis. Spesies ini juga dikenal sebagai dwarf wood scorpion. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan telitoki, partenogenesis, di mana mereka dapat berkembang biak tanpa adanya jantan. Lioceles waigiensis tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jepang. Lioceles australasiae memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom, Animalia. Phylum, Arthropoda. Kelas, Arachnida. Ordo, Scorpiones. Famili, Hormuridae. Genus, Lioceles. Spesies, Lioceles australasiae. Sobat Naturalis, apakah Lioceles australasiae memiliki spesies yang berkaitan? Tentu saja. Berikut adalah salah satu spesies yang berdekatan atau berkaitan dengan Lioceles australasiae. Lioceles australasiae memiliki beberapa spesies terkait, antara lain. 1. Lioceles waigiensis. Spesies ini juga dikenal sebagai dwarf wood scorpion. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan telitoki, partenogenesis, di mana mereka dapat berkembang biak tanpa adanya jantan. Lioceles waigiensis tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jepang. Siklus hidup Lioceles australasiae belum sepenuhnya dipelajari dan dipahami dengan baik. Namun, secara umum, siklus hidup kalajengking melibatkan beberapa tahap berikut. 1. Telur. Lioceles australasiae berkembang biak dengan meletakkan telur. Setelah kawin, betina akan menghasilkan kantung telur yang berisi telur-telur yang akan menetas. 2. Nimfa. Setelah periode inkubasi yang bervariasi, telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah tahap awal dalam siklus hidup kalajengking yang mirip dengan versi kecil dari kalajengking dewasa. Mereka akan mengalami beberapa pergantian kulit, molting, saat tumbuh.
3. Kalajengking dewasa. Setelah beberapa tahap nimfa dan pergantian kulit, kalajengking akan mencapai tahap dewasa. Mereka akan memiliki ukuran dan bentuk yang mirip dengan kalajengking dewasa lainnya dalam spesiesnya. Tentu saja, detail siklus hidup Lioceles australasiae dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan faktor lainnya. Sobat Naturalis, Lioceles australasiae, yang juga dikenal sebagai kalajengking kayu kerdil, adalah spesies kalajengking yang termasuk dalam keluarga Hormuridae. Mereka memiliki tubuh yang kecil dan pipih, berwarna merah hingga coklat kekuningan. Cakar mereka lebih besar dari tubuh mereka, dan ekor mereka ramping. Ukuran mereka berkisar antara 22 hingga 36 mm. Salah satu hal yang menarik tentang spesies ini adalah mereka adalah salah satu dari sedikit kalajengking yang berpura-pura mati ketika merasa terancam. Mereka juga dikenal sebagai spesies yang komunal dan partenogenetik, yang berarti mereka dapat berkembang biak hanya dengan satu individu betina. Mereka biasanya aktif di malam hari dan merupakan pemakan serangga. Meski ukuran tubuh mereka kecil, mereka memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan. Sobat Naturalis, itulah tadi pembahasan kita mengenai hewan yang termasuk ke dalam kelompok Arachnida, yakni Lioceles australasiae. Lioceles australasiae, seperti spesies lainnya, memiliki peran penting dalam ekosistem di mana mereka hidup. Berikut adalah beberapa manfaat yang mungkin dimiliki oleh Lioceles australasiae bagi ekosistem. 1. Pengendali hama. Lioceles australasiae adalah predator yang efektif terhadap serangga dan hewan kecil lainnya. Mereka memangsa serangga seperti laba-laba, kutu, dan serangga lainnya yang dapat menjadi hama bagi tanaman, dengan mengendalikan populasi hama. Lioceles australasiae membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. 2. Pemakan bangkai. Lioceles australasiae juga dapat memainkan peran penting dalam penguraian bangkai di alam. Mereka membantu membersihkan sisa-sisa organik yang terdapat di lingkungan. Membantu mengurangi penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan ekosistem. 3. Makanan untuk hewan lain. Lioceles australasiae juga menjadi sumber makanan bagi hewan lain dalam rantai makanan. Misalnya, mereka bisa menjadi makanan bagi burung, kadal, atau hewan lain yang memangsa mereka. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup spesies lain. Meskipun memiliki manfaat dalam ekosistem, penting juga untuk diingat bahwa Lioceles australasiae adalah hewan berbisa. Oleh karena itu, penting untuk menghormati dan menjaga jarak yang aman jika berinteraksi dengan mereka. Jika populasi Lioceles australasiae mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dapat berdampak pada rantai makanan di ekosistem tempat mereka hidup. Beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi adalah: 1. Peningkatan populasi hama. Lioceles australasiae adalah predator yang efektif terhadap serangga dan hewan kecil lainnya. Jika populasi mereka berkurang, maka populasi hama yang biasanya mereka kendalikan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan serangan hama terhadap tanaman atau makhluk hidup lainnya yang tergantung pada serangga tersebut sebagai sumber makanan. 2. Gangguan keseimbangan ekosistem. Lioceles australasiae merupakan bagian penting dari rantai makanan di ekosistem tempat mereka hidup. Jika populasi mereka berkurang, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Pemangsa yang bergantung pada Lioceles australasiae sebagai sumber makanan mereka mungkin mengalami kelaparan atau harus mencari sumber makanan alternatif, sementara mangsa yang biasanya dikendalikan oleh Lioceles australasiae dapat mengalami peningkatan populasi yang tidak terkendali. 3. Dampak pada organisme lain. Selain sebagai pemangsa dan mangsa, Lioceles australasiae juga berperan dalam penguraian bangkai dan sebagai sumber makanan bagi hewan lain dalam rantai makanan. Jika populasi mereka berkurang, hal ini dapat mempengaruhi proses penguraian organik dan menyebabkan perubahan dalam interaksi makanan antara spesies lain. Penting untuk menjaga keseimbangan populasi Lioceles australasiae dan spesies lainnya dalam ekosistem untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan ekosistem tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam alam, salam naturalis.